Shalom. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah di hari Minggu, bentuk yang keempat, tanggal 26 Juli 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 343, Dunia dalam Rawa Paya. Dunia dalam rawa paya berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berikan satu saja Tuhan kita sang penerus. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami. Kami boleh ada di hari Minggu yang penuh dengan syukur. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami, sekalipun ibadah kami masih di rumah kami masing-masing. Karena itu, biarlah Engkau memberkati persekutuan ibadah kami di hari Minggu ini. Dari awal pertengahan sampai boleh berakhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah ini dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan
bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagaimanakah kita mempraktekkan firman ini? Apakah kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Apakah kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Patutlah kami mengakui bahwa kami banyak kali melakukan apa yang menurut kami benar dan yang menguntungkan kami. Kami tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di hari Minggu ini kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan setiamu yang masih Engkau beri dalam kehidupan kami. Namun terkadang dalam kami menjalani hidup ini, lewat perkataan, lewat tindakan bahkan pikiran kami sering kali melukai hati Tuhan. Sering kali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan sesama kami. Tetapi kami pun menyadari kami tidak mampu untuk menutupi setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu di saat ini, ampunilah kami, baharuilah kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa selalu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. NKB nomor 14 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudara, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, anak-anak-Mu. Kami pun siap untuk dibekali dan dibentuk oleh-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama. Biarlah oleh urapan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, tetapi juga dapat memberlakukan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, pakailah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita di minggu yang berjalan ini dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang itu berkata begitu? Ini ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 184, "Yesus sayang padaku." Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Damai di hati. Saudara-saudara, tidak selamanya jalan yang kita temui adalah jalan yang lurus atau jalan yang rata. Karena terkadang ada juga jalan yang rusak, berliku dan berbatu. Tetapi juga tidak jarang kita jumpai ada jalan yang buntu.
Sehingga ada orang yang tidak mau lagi melanjutkan perjalanannya ketika menjumpai jalan-jalan yang demikian. Nah, saudara-saudara, seringkali kita pun demikian dalam menjalani hidup ini. Seringkali kita tidak mau lagi melanjutkan perjalanan hidup kita karena pergumulan yang begitu berat, tantangan yang silih berganti menghampiri kehidupan kita. Bahkan persoalan yang tidak kunjung selesai seringkali membuat kita tidak mampu untuk menapaki kehidupan ini. Membuat kita tidak mampu lagi untuk berjuang mencari jalan keluar. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana perjuangan iman yang dilakukan oleh keempat orang yang memikul sahabat mereka yang sakit lumpuh pada saat itu, yang ingin berjumpa dengan Yesus di Kapernaum. Dalam bacaan Alkitab kita di saat ini, dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Empat orang ini berjuang sekuat tenaga mereka untuk mempertemukan sahabat mereka dengan Yesus. Karena mereka percaya ketika mereka membawa sahabat mereka berjumpa dengan Yesus, pastinya sahabat mereka akan mendapatkan kesembuhan. Sahabat mereka yang lumpuh bisa berjalan lagi. Sehingga apapun tantangan yang mereka hadapi, tetap mereka jalani. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah, bukan perjuangan yang mudah dan gampang. Karena mereka bukan hanya terbeban dengan beratnya badan dari si lumpuh yang mereka pikul, tetapi juga ketika mereka tiba di rumah tempat di mana Yesus berada, mereka menemui satu tantangan lagi. Di mana mereka tidak ada jalan untuk masuk ke dalam, berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam rumah itu. Karena di rumah itu telah berkumpul ada begitu banyak orang untuk mendengarkan khotbah Yesus. Nah, saudara-saudara, namun sungguh luar biasa perjuangan iman yang dimiliki oleh keempat sahabat si lumpuh ini. Mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa, melainkan dengan iman yang kuat mereka mencari solusi, dan akhirnya mereka pun menemui jalan keluar. Sekalipun jalan yang akan ditempuh sangat berbahaya dan penuh dengan resiko, karena mereka harus naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Tetapi mereka tetap menjalaninya, agar supaya si lumpuh atau sahabat mereka dapat berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, dapat kita bayangkan bagaimana sulitnya mereka membawa atau menggotong sahabat mereka naik ke atas atap. Dan bukan hanya itu, bukan hanya naik, tetapi mereka harus membongkar atap rumah tersebut. Sekalipun rumah orang Yahudi berbeda dengan rumah kita saat ini. Rumah orang Yahudi pada saat itu atapnya datar. Nanti dapat kita lihat dalam gambar. Rumahnya datar. Dan atap tersebut terbuat dari campuran lumpur dan jerami. Dan di luar rumah tersebut ada tangga untuk naik ke atap tersebut. Namun sekalipun ada jalan untuk naik ke atas atap,
itu bukanlah perkara yang mudah, sangat sulit. Harus ada keseimbangan. Tetapi jika ada usaha dan kerjasama, maka hal itu dapat dilalui dengan mudah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukankah seringkali juga kita berjumpa dengan hal-hal yang demikian dalam kehidupan ini, seperti yang dialami oleh keempat orang yang menggotong si lumpuh. Pasti ada perasaan kecewa, ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas. Bagaimana caranya? Di manakah jalan keluar untuk masuk menemui Yesus? Mungkin kita juga demikian. Akan tetapi, bila hanya berhenti di situ, bagaimana keadaan itu bisa berubah? Keadaan hanya bisa berubah jika kita memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa ketika Tuhan menutup satu pintu bagi kita, sesungguhnya ada pintu yang lain yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita percaya juga dari pintu itu kita dapat melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh kelima orang tadi, termasuk si lumpuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, Ia bukan hanya menyembuhkan si lumpuh secara fisik, tetapi juga Ia memulihkan jiwanya dengan mengampuni dosa dari si lumpuh. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang kelima. Karena bagi orang Yahudi pada saat itu, orang yang sakit merupakan hukuman Allah. Jadi orang sakit merupakan hukuman Allah akibat dosa yang telah mereka lakukan. Namun dapat juga kita baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 3, Yesus menjelaskan atau menegaskan bahwa sakit juga bukan hanya diakibatkan oleh dosa, tetapi sesungguhnya Allah ingin menyatakan pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib dalam diri orang yang sakit itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bukan hanya berkuasa menyembuhkan orang sakit, tetapi juga Ia berkuasa untuk mengampuni dosa. Karena itu adalah salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, sebagaimana nas pembimbing kita di saat ini. Nah, saudara-saudara, namun tidak semua orang bisa menerima dan mengerti akan hal itu, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kesalahan manusia. Itu tidak juga dapat dimengerti oleh para ahli Taurat. Mereka tidak terima Yesus mengampuni dosa si lumpuh, karena bagi mereka yang berhak mengampuni dosa hanyalah Allah. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka. Karena itu Yesus menegaskan kepada mereka bahwa anak manusia, yaitu Yesus sendiri, berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Nah, saudara-saudara, seringkali juga dalam setiap pelayanan, pekerjaan, bahkan di mana kita pergi dan berada, seringkali juga kita berjumpa dengan kelompok orang-orang seperti ahli Taurat yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling hebat, yang merasa diri paling suci, sehingga lebih suka menilai dan menghakimi orang lain daripada melihat atau menilai diri sendiri.
Tapi jangan kita putus asa. Jangan kita kecewa dengan orang-orang yang demikian. Tetaplah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Harus kita ingat dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara-saudara, Yesus pun memberi teladan bagi kita. Sekalipun ia difitnah oleh ahli-ahli Taurat, tetapi ia tetap melakukan kebaikan. Dengan menyuruh si lumpuh untuk bangkit, bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumah. Hal ini menunjukkan bahwa ia memberikan kesembuhan kepada si lumpuh. Dan si lumpuh juga bukan hanya sekedar mendengar perintah Yesus dan berdiam, tidak. Tetapi dengan imannya yang kuat, ia pun merespon ucapan Yesus dan perintah Yesus dan melakukannya. Sehingga mujizat pun terjadi dalam kehidupan si lumpuh. Si lumpuh dapat berjalan dan semua orang yang ada di situ takjub dan memuliakan Allah. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita juga memiliki iman seperti si lumpuh dan sahabat-sahabatnya, yang bukan hanya sekedar beriman, tetapi mau merespon iman itu dalam tindakan yang nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Di tengah pandemi seperti ini, memang kita tak luput dari berbagai tantangan, pergumulan dan persoalan. Siapapun kita pasti akan mengalami berbagai kesulitan. Namun siapa yang kita andalkan dalam kita menjalani hidup ini? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan kepandaian kita? Apakah kita mengandalkan kehebatan, kedudukan, jabatan yang kita peroleh? Jika kita hanya mengandalkan hal-hal yang sementara, hal-hal yang demikian, semuanya akan sia-sia. Sebab yang menyelamatkan kita hanyalah dengan memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Karena di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada jalan keluar. Berjalan bersama dengannya, pasti akan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan siapkan. Sebagaimana ungkapan pujian yang akan menutup firman Tuhan di saat ini, kita melakukan bersama pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Saudara-saudara, mari bersama dengan Yesus kita melakukan segala perkara yang besar, karena kita percaya hanya bersama dengan Dia ada kekuatan, ada pertolongan, dan ada mujizat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang Baik. Dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari di saat ini kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Karena Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan di segenap kehidupan kami. Di saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami pun rindu ketika kami diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan ketika kami diberkati dengan berkat-berkat yang daripadamu. Kami pun rindu untuk mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa dan bermohon, mampukanlah kami selalu untuk mampu menjadi alat berkat Tuhan di mana Tuhan utus kami pergi dan berada. Dan di saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu Tuhan mampu menjadi penuntun bagi kami, mampu menguatkan iman kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada mujizat, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Sekalipun terkadang dalam kami menjalani hidup ini, rancangan Tuhan, jalan Tuhan terkadang berbeda dengan jalan kami. Tetapi dengan iman yang kami miliki, rancangan dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan di saat ini pun kami bersyukur untuk berkat, kesehatan, kekuatan yang Engkau beri bagi kami sehingga kami dapat bekerja dan beraktivitas. Dan dari pekerjaan serta usaha mata pencarian kami,
kami boleh diberkati. Dan biarlah ketika kami diberkati, kami pun telah memberi persembahan. Berkenanlah Engkau Bapa memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan. Karena kami memberi bukan karena kami merasa diri paling kaya, bukan karena kami merasa diri paling hebat, tetapi ketika kami memberi, kami telah merasakan betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu berkati setiap pemberian kami Tuhan, sehingga apa yang kami berikan itu dapat dikelola dengan baik, jujur, benar, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di saat ini pun kami berdoa kepadamu bagi gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kiranya Tuhan memberkati badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, khususnya yang ada di jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari ketua, pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki, Master Teologi, wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota, bahkan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, ketua-ketua BIPRA, UPK BIPRA, komisi-komisi kerja, BPPJ Kostor Pegawai, kelompok fungsional lansia, bahkan di dalamnya juga ada tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan Yesus, kami percaya ketika Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi hamba-hamba pelayan-Mu, kami percaya juga ketika Engkau mengutus kami, Engkau juga yang akan memampukan kami untuk mampu menjalankan setiap tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Biarlah dengan talenta yang Engkau beri bagi kami mampu memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, dari anak-anak sekolah minggu, bapak, ibu, lansia yang ada, pemuda dan remaja. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan seluruh jemaat. Engkau yang mengenal kehidupan pribadi mereka lepas pribadi. Engkau yang tahu kerinduan dan harapan mereka. Tetapi juga Engkau yang tahu setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Tuhan Yesus, tiliklah kehidupan kami masing-masing. Karena kami percaya ketika hidup kami letakkan, taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan mengambil alih seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami pun percaya bahwa jalan Tuhan yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang boleh menikmati berkat Tuhan lewat ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi, bahkan pun dalam kehidupan pernikahan mereka di minggu yang berjalan ini, bahkan ucapan-ucapan syukur lainnya yang boleh dirasakan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan ajarlah kami untuk tetap terus bersyukur di setiap keadaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun berdoa kepadamu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan pun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menilik setiap keberadaan hidup mereka. Engkau menjamah setiap organ-organ tubuh yang sakit, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mereka boleh melihat dan merasakan kesembuhan yang daripada-Mu. Sebagaimana kesembuhan yang Engkau nyatakan bagi si lumpuh, ia dapat berjalan. Demikian juga kami percaya ketika kami memiliki iman yang sungguh kepadamu, di dalam Engkau ada mujizat, di dalam Engkau ada pertolongan dan kesembuhan.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pun berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, para pemerintah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mereka dapat mengerjakan dengan arif dan bijaksana, dan mereka pun senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi, bahkan pun bersama dengan keluarga mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, untuk para dokter dan perawat TNI Polri yang menangani pandemi virus COVID-19. Tuhan kiranya berkati mereka, Tuhan kiranya pakai mereka dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Biarlah mereka mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menangani setiap pasien yang bergumul dengan sakit yang terkena virus corona. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk segenap kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah Engkau yang akan selalu menuntun menyertai kami, Engkau yang akan selalu memakai hidup kami untuk mampu menjadi alat berkat-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Masih banyak yang mau kami pinta kepadamu, namun kami tidak bisa menuturkannya satu demi satu, karena kami percaya Engkau Allah yang maha mengetahui. Sebelum kami berucap, Engkau sesungguhnya terlebih dahulu mengetahuinya. Biarlah segenap kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang kita berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tanpa berserah, karena habis malam pagi merekah dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Silakan duduk. Demikian kita sudah beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.